Sehat semua Pak. Barakallahu fiikum. Buka surah Fussilat itu surah 41. Surah Fussilat surah 41 ayat 30. Surah Fussilat atau surah 41 ayat 30 atau halaman 480. Halaman 480. Di ujung atas itu innal ladzina qalu. Ustaz Maskur kemana ini nggak kelihatan? Syafahullah, lagi sakit apa? Oh gitu, asma ya. Syafahullah. Ya, laba satahurun insyaallah. Halaman 480 ayat 30. Di atas ada tuh innal ladzina qalu gitu. Sebentar, ada yang belum ketemu. Halaman 480. Innal ladzina qalu itu. Di ujung atas tuh. Tolong dibantu yang belum ketemu. Sudah ya? Baik kalau gitu. Sudah? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengawali kajian kita pada pagi hari ini, mari sama-sama kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzal ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة
ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون
Ya. Mari kita sama-sama sujud tilawah. Boleh kalau memang katakanlah belum mampu membacanya yang agak panjang, boleh membacanya tasbih aja. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Berapa kali saja. Begitu. Ya. Boleh kita membacanya tasbih saja. Sujud tilawah itu namanya. Nanti saya kasih tahu. Ya, silahkan. Boleh menghadap kemana saja, menghadap kiblat pun boleh. Ya bagusnya kiblat, tapi kalau enggak sempat menghadap kiblat boleh. Ya. Jadi di dalam Quran itu suka dikasih di garis bawah, kemudian ada gambar kayak menara begitu. Tidak tahu di Quran masing-masing memang beda-beda itu. Ya hanya pertanda saja bahwa ayat yang kita baca barusan itu adalah ayat sajdah. Begitu ya. Atau kita lihat lagi di dalam surah Surah Al-Alaq. Al-Alaq itu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tolong yang tadi itu yang kita baca ditandain. Ini sekarang coba lihat. Maksud saya ingin ngasih tahu bahwa di antaranya juga di dalam surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu. Coba lihat. Di ujung ayat itu juga ada di garis bawahi, bukan garis bawah ya, garis atas ya, yaitu kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Kata usjud itu dikasih garis, kemudian di ujung ayat itu dikasih menara gambarnya. Nah itu juga termasuk ayat sajdah. Baik, disunahkan ya, ketika kita membaca ayat itu baik di luar sholat maupun di dalam sholat. Saya ulangi lagi, apabila kita membaca atau mendengar ayat itu dibaca baik di luar sholat maupun di dalam sholat, disunahkan kita sujud tilawah. Cuma kalau kita sholat bersama-sama dengan imam, tentu tergantung kepada imam, karena makmum itu adalah mengikuti gerak-gerik imam. Kalau imamnya sujud tilawah, maka kita sunnah ikut juga sujud tilawah. Tapi kalau imamnya tidak sujud tilawah, karena itu hukumnya sunnah, maka tentu kita sebagai makmum, walaupun ayat itu dibaca, kita tidak sujud tilawah. Jadi kalau makmum itu bergantung kepada imam. Nah, jadi di luar sholat itu kita sunnah, pokoknya kita membaca atau kita mendengar ayat itu dibaca oleh orang lain, maka kita sujud. Baik yang membacanya tidak sujud, maka kita sunnahnya sujud. Jadi kata setan, kalau orang-orang beriman ketika dia membaca atau mendengar ayat itu sujud, sementara setan dia berlari, dia tidak mau sujud. Paham itu? Nah, apa sunnah yang dibaca? Tadi minimal kita membaca tasbih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Berapa kali saja? Atau ada yang agak panjang sedikit bacanya sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi tabarakallahu ahsanul khaliqin. Nanti Bapak mohon maaf, lihat saja nanti Mbah Google ya, Mbah Google ya, apa bacaan sujud tilawah. Paham itu? Sunnah ya, itu hukumnya sunnah kita membaca, kita bersujud ketika baik kita mendengar orang lain membaca atau kita sendiri yang membaca, baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Cuman kalau sholat ya ketentuannya harus imamnya sujud. Kalau imamnya tidak sujud, kita sebagai makmum tidak disunahkan untuk sujud. Baik, kita kembali kepada ayat yang tadi kita baca. Surah apa tadi? Surah 41, surah Fussilat ya.
Surah Fussilat ayat 30. Ya, Surah Fussilat ayat 30. Fussilat itu surah 41. Tadi yang kita baca, ya, ayat 30. Lagi lihat lagi yang tadi kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala imamil muttaqin, imamil mujahidin, Sayyidina Muhammadin nabiyil amin, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Saya baca ya terjemahnya. Innal ladzina qalu rabbunallah. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah. Tsumastaqamu, kemudian mereka istiqomah. Istiqomah itu artinya lurus. Ya, istiqomah itu artinya lurus. Jadi setelah dia mengatakan dirinya kami beriman kepada Allah, dia lurus. Artinya lurus itu dia berpijak di jalan Islam. Dia ikut pada jalan Islam. Dia berusaha untuk mengikuti jalan Islam yang lurus. Ya, itu tentu berdasarkan Quran dan As-Sunnah. Jadi setelah dia menyatakan dirinya beriman, kemudian setelah itu dia hidupnya berusaha untuk mengikuti Quran dan Sunnah. Apa kata Allah? Tatanazzalu alaihimul malaikah. Akan turun ya para malaikat kepadanya. Para mufassirin menjelaskan ayat ini yang dimaksud dengan turun adalah ketika orang mau wafat. Jadi orang yang beriman kemudian dia lurus dalam hidupnya, lalu katakanlah dia batas umurnya selesai. Batas umurnya habis, berarti dia mau meninggal. Nah, malaikat turun katanya. Ya, malaikat turun kepadanya, ya tentu nggak bisa dilihat. Ya, itu artinya begitu. Malaikat turun kepadanya, yaitu memberikan support kalau bahasa kitanya. Kenapa? Karena kalau orang meninggal itu dia biasanya takut. Ya, orang mau meninggal itu takut. Alam yang akan dimasukinya karena alam itu asing. Ya kan? Alam yang akan dimasukinya adalah alam yang asing, alam akhirat, alam kubur, alam barzakh. Kemudian juga dia biasanya khawatir, bersedih, khawatir, takut. Khawatir apa? Khawatir tentang keluarganya yang ditinggalkan. Apalagi kalau istrinya masih agak sedikit muda ya. Atau dia masih takut dengan anak-anaknya yang dia tinggalkan, mungkin masih sekolah, mungkin ada yang belum berumah tangga dan lain sebagainya. Dia khawatir, dia takut. Atau mungkin dengan jabatannya kalau dia pejabat, atau mungkin juga dengan kekayaan, itu dia takut, dia khawatir. Maka karena dia takut dan khawatir, ya bersedih, maka malaikat akan turun kepadanya. Ngapain malaikat turun kepadanya? Yaitu memberikan support. Apa kata malaikat? La takhafu wa la tahzanu. Jangan kamu takut, jangan kamu bersedih, jangan kamu khawatir. Alam yang akan kamu masukinya, karena alam yang akan kamu masukinya alam yang jauh lebih indah, lebih baik, lebih luas, lebih apalagi ya, lebih lebih nikmat. Insyaallah ya, walaupun istrinya yang masih muda ditinggalkan, insyaallah nanti dia ditemaninya oleh siapa? Oleh bidadari, insyaallah. Begitu kata malaikat. Makanya tadi syaratnya dia beriman kepada Allah, kemudian dia istiqomah. Apa istiqomah? Bukan punya istri namanya istiqomah, nyari istri punya di rumah baru namanya Khadijah, waduh lagi ngaji katanya dengar nama istiqomah, bukan maksudnya. Apa tadi istiqomah? Orang yang hidupnya berusaha lurus. Apa yang maksud dengan lurus? Berusaha untuk mengikuti Quran dan Sunnah sesuai dengan doa yang kita baca sehari semalam 17 kali. Apa kita baca doanya? Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dia berusaha lurus. Sesuai juga dengan hadis Rasulullah.
Apa kata Nabi? Aku tinggalkan kepada kalian, ya, aku tinggalkan kepada kalian jalan yang lurus, putih cemerlang, jelas, ya, sampai kata Rasulullah malamnya saja sama dengan siangnya, begitu jelas jalan itu, tidak ada yang samar-samar, tidak ada yang misteri, ya, semuanya sudah dijelaskan oleh Allah. Jadi jalannya lurus dan terang benderang, sampai-sampai orang itu insya Allah tidak akan kesasar, ya, tidak akan ketelingsut jalan itu, karena jalannya lurus, tujuannya jelas, rambu-rambu di sekitar jalan itu juga jelas, ya. Jadi rambu-rambunya juga jelas, tujuannya jelas, rambu-rambunya jelas, sehingga itulah kata Nabi, aku tinggalkan kepada kalian jalan yang lurus dan terang benderang. Sampai kata beliau, malam yang mestinya gelap pun sama dengan siangnya. Jadi tidak ada orang yang kesasar, tidak ada orang yang ketelingsut jalan yang ditinggalkan oleh Rasul, ya, karena jalannya lurus dan terang benderang. Kata Rasulullah, tidak ada satu amalan yang mendekatkan kalian ke surga melainkan aku sudah jelaskan dan aku perintahkan kalian untuk mengikuti jalan itu. Jadi tidak ada jalan, ya, tidak ada amalan yang mendekatkan kalian ke surga melainkan aku sudah jelaskan kepada kalian dan aku perintahkan kalian untuk mengikuti jalan itu. Dan sebaliknya, tidak ada satu amalan yang mendekatkan kalian ke neraka melainkan aku juga sudah jelaskan kepada kalian dan aku sudah larang kalian jangan sampai mengamalkan amalan itu. Jadi di antara Quran itu isinya perintah dan larangan. Coba perintah apa sebutin kalau mau disebutin? Ibadah. Kalau mau kita rinci ibadah itu apa lagi? Sholat, zakat, puasa, haji. Yang sunah-sunah, baca Quran, berbuat baik, menolong orang, membantu orang. Larangannya apa? Tidak boleh menyakiti, tidak boleh berbuat zalim, dilarang berzina, dilarang mencuri, dilarang korupsi, dilarang, jangan Bang, dilarang berbuat syirik. Ya. Karena tadi kata Nabi katanya apa? Ingat itu hadisnya apa? Aku tinggalkan kepada kalian wahai orang beriman, itu jalan yang lurus dan terang benderang. Sampai malamnya saja sama dengan siang. Tidak ada satu amalan yang mendekatkan kalian ke surga. Aku sudah jelaskan dan aku perintahkan kalian untuk mengikutinya. Dan tidak ada satu amalan yang mendekatkan kalian ke neraka melainkan aku sudah jelaskan juga kepada kalian dan aku larang kalian untuk mengamalkannya. Jadi kalau kita dapatkan Quran dan hadis itu isinya diantaranya perintah dan juga isinya larangan. Dan mudah insya Allah. Jadi kalau selama ini orang semacam menakut-nakuti kita, ya, bahwa yang ngerti agama hanyalah orang pesantren, itu terlalu mengecilkan, ya, kemampuan kaum muslimin untuk memahami jalan Islam. Kenapa kalau memang jalan itu sulit, ya Allah turunkan kepada kita. Jadi jalan itu insya Allah mudah. Ya walaupun tidak harus masuk ke pesantren, tapi bagi yang sempat masuk ke pesantren ya silakan saja. Atau bagi bapak-bapak yang mungkin ada waktu dan juga ada dana dan tentu ada bekal yang ditinggalkan buat keluarga masuk ke pesantren sekali-kali, katakanlah dalam 1 tahun, ya saya bulan Ramadan deh masuk pesantren setiap bulan, boleh, bukan berarti tidak boleh dalam rangka mendalami ilmu agama. Tapi tidak boleh ditakut-takutin orang. Ini seolah-olah yang ngerti agama hanya siapa katanya? Orang pesantren atau kiai saja. Jadi tidak. Karena Islam diturunkan ini sengaja untuk difahami, dan kalau memang perintah tentu kita melakukannya, kalau memang itu larangan tentu kita menjauhkannya. Jadi agama ini insya Allah mudah. Ya, jadi agama ini tidak dipersulit, gampang insya Allah, mudah dipahami. Ya, asalkan tentu kita mau belajar, mau kita mendalam, walaupun tidak harus di lembaga pesantren atau sekolah tinggi agama IAIN atau UIN sekarang. Jadi tidak harus. Tapi kalau bisa sekolah ke sana bagus tentunya, ya. Kalau bisa masuk pesantren, bisa masuk sekolah agama, bagus tentunya. Tapi tidak satu-satunya. Karena orang belajar sekarang sarananya, medianya sangat banyak, tinggal kita ada kemauan untuk belajar, mempelajari.
Ya, tentu bagus kalau belajar itu ada yang membimbing supaya kita tidak kesasar. Karena kata orang katanya kalau belajar agama tanpa bimbingan, yang bimbing setan. Ya, tapi bukan berarti kalau belajar agama sendiri terus jadi haram, enggak. Boleh, ya, karena ketemu guru kan cuma seminggu berapa kali? Kadang-kadang cuma sekali. Ya. Ketemu guru, ketemu ustadz, ketemu kiai kemungkinannya seminggu hanya sekali. Padahal kita ya ada waktu, ada hari, masih ada 6 hari lagi. Maka sangat bagus kalau kita belajar. Jadi belajar sendiri bukan tidak boleh. Nanti ketika kita belajar sendiri ada masalah, ada yang kita kurang ngerti, kurang paham, kurang jelas, boleh nanti kita tanyakan ketika kita bertemu, ya ada pengajian bersama guru kita. Begitu kira-kira. Ya. Jadi yang paham agama itu tidak harus selalu orang yang sekolahnya di mana, belajar agamanya di mana, di pesantren atau di sekolah tinggi agama, tidak. Ya, jadi ya kalau di pesantren cuma tidur doang. Kalau dulu zaman saya sekolah tuh tahun 80-an, ya di pesantren cuma ngeliwat doang. Ya, di pesantrennya ngapain? Ngeliwat bukan belajar. Atau kalau lah belajar ilmu apa? Ilmu kanuragan. Belajarnya ilmu kanuragan, nggak kesampaian, akhirnya gila dah, disalahin pesantren yang disalahin. Ya salah di pesantrennya. Bukan belajar agama, bukan belajar Al-Quran dan Sunnah Rasul, bukan belajar kitab kuning, tapi belajarnya kitab mujarobat. Ya, belajarnya kitab mujarobat ditulis pakai bahasa Arab juga itu kitab mujarobat, ya, ada diterjemahkan juga, ada bahasa Arab aslinya, ya. Itu dia belajarnya itu, ya. Puasanya puasa mati geni segala macam-macam, ya, puasa mutih lah, macam-macam, ya. Ya, tidurnya kadang-kala bukannya di pesantren, tidurnya di atas kuburan. Di sono nanyanya itu cari ilmunya ilmu kekebalan dan lain-lain. Ya pantas enggak kesampaian. Ya, 3 tahun nyantri, 6 tahun nyantri, ya, bukannya jadi ustadz, jadi ulama, jadi guru agama, ya, tapi ngedukunin, ya, ulang-ulang jadi dukun. Nah, ini yang salah, ya. Ini yang salah karena ke pesantren bukannya belajar agama, ya, tapi ternyata dia belajarnya ilmu hitam, ya, dan lain sebagainya. Jadi salah. Padahal sekarang apalagi pesantren sekarang, ya. Saya bulan yang lalu tanggal 6, ya, bulan Juni saya ke pesantren di Kuningan. Itu studi banding, namanya pesantren Husnul Khotimah. Dulu waktu anak saya sekolah di sana tahun 2004, itu pesantrennya baru sekitar 1 hektar mungkin baru. Sekarang sudah 12 hektar pesantrennya. Pintu gerbangnya dulu 1, sekarang sudah pintu gerbangnya 2. Kalau dulu air minum itu harus dimasak, ya, supaya bersih dari bakteri, ya, kuman dan lain sebagainya. Sekarang minum di mana-mana tinggal dibuka. Mau air dingin atau mau air panas, luar biasa. Ya, karyawannya kalau dulu di zaman anak saya sekolah itu baru puluhan orang, sekarang karyawannya saja 1000 orang. Karyawannya 1000. Ya, pesantrennya pun tidak 1, sekarang sudah 2. Jadi bagus kalau anak bapak, cucu bapak masuk. Karena pesantren itu tidak mahal, karena pesantren itu wakaf dari kaum muslimin. Jadi bukan kayak pesantren pribadi, pesantrennya pesantren wakaf, ya. Jadi kita berkontribusi, jadi sehingga pesantren sampai sekarang insya Allah tidak mahal, ya. Cuman pesaingnya berat, ya. Jadi yang daftar itu ribuan, karena daftarnya bisa di masing-masing kota kabupaten. Jadi orang Bekasi cukup nanti daftarnya online, nanti tesnya pun mungkin di Islamic Center situ dikasih, ya. Orang Jakarta di Jakarta, orang Lampung di Lampung, sehingga yang daftar itu ribuan orang, tapi yang diterima hanya sekitar 600 orang saja, ya. Jadi rombongan kelas 1 hanya diterima 600 orang. Alhamdulillah, saya karena kemarin studi banding bulan yang lalu, ya, kita ngobrol, ya, tukar pikiran. Saya ngobrol langsung dengan ketua yayasannya, yaitu Kiai Haji Mu'tamad, ketua yayasannya, ya, beliau seorang hafidh, ya. Itu kemarin dari 600 orang yang hafal 30 juz itu 70 orang. Karena targetnya tidak hafal Quran di sana. Tidak menghafal. Hafalnya itu hanya paling sekitar 5 juz,
Tapi bagi anak-anak yang memang punya kemampuan dan punya kemauan yang keras untuk menghafal, disediakan sarananya. Ya, jadi tahun kemarin artinya tahun sekarang ini lulus. Sekarang pada melanjutkan ke perguruan tinggi, itu yang hafal tidak kurang dari 70 orang dan 3 orang yang hafalnya bersanad. Bersanad itu artinya dia hafal katakanlah dari Kiai Muftadi tadi, Mu'tamad, karena beliau hafal dan punya sanad kepada salah seorang syekh di Mesir, sampai akhirnya ujungnya sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada sekitar 3 orang dan alumninya, lulusannya banyak yang melanjutkan ke perguruan tinggi negeri, ya, dan juga ke luar negeri, ya, sekolah ke Timur Tengah, baik ke Mesir, ke Saudi, ke Yaman, ya, dan lain sebagainya, ya. Jadi bagi bapak-bapak, saudara-saudara yang punya anak, punya cucu yang memang mau melanjutkan, bagus, karena di sana bukan hanya belajar ilmu-ilmu agama, belajar bahasa Al-Quran, tapi juga ilmu-ilmu yang lain pun disediakan. Artinya tidak harus lulusan pesantren husnul khotimah melanjutkannya ke sekolah agama, tapi bagi yang mungkin mau melanjutkannya ke sekolah umum, katakanlah ke IPB, ke ITB, UI, UGM dan lain sebagainya juga diajarkan. Karena ada jurusan agama dan ada jurusan umum, ya, di pesantren itu. Tapi juga pelajaran agamanya tadi yang sudah saya sampaikan, targetnya 5 juz, ya. Tapi bagi yang punya kemauan dan punya semangat tinggi untuk menghafal, ya, yaitu juga sarananya disediakan oleh pesantren. Karena anak ini kan kadang-kala punya kecenderungannya bermacam-macam. Artinya ada orang yang senangnya ke teknik, ada yang ke matematika, ada yang ke seni, ada yang ke Quran dan lain sebagainya, ya. Pesantren menyediakan sarana itu, ya, pesantren menyediakan sarana itu, ya. Baik, bapak-bapak, saudara-saudara hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sebenarnya kajian kita masih melanjutkan kajian pekan-pekan yang lalu, bulan-bulan yang lalu, yaitu membahas, ya, yaitu tentang wali-wali Allah. Wali kalau bahasa kitanya apa? Kekasih. Orang yang dikasihi, orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita belum selesai, ya, membahas wali Allah, kekasih Allah. Wali yaitu orang yang dikasihi Allah. Jamak dari wali adalah aulia. Wali jamaknya aulia. Siapa orang yang dikasihi Allah? Nah, jadi jangan malu, ya. Saya wali Allah, saya aulia Allah, jangan malu, ya, karena nanti orang akan menghina saya. Kok saya nggak bisa apa-apa, kok wali Allah? Padahal wali itu, sebagaimana yang dijelaskan dalam surah Yunus ayat 61-62, ayatnya sudah kita baca, udah lama, ya. Di sana Allah berfirman, "Ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun." Ingatlah, kata Allah, sesungguhnya wali-wali Allah, apa tadi wali? Kekasih. Sesungguhnya kekasih-kekasih Allah adalah orang yang tidak akan merasa takut dan tidak akan merasa bersedih. Siapa itu? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Yaitu orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa. Sekarang kalau saya tanya Bapak, apakah Bapak beriman? Insya Allah. Apakah Bapak bertakwa? Insya Allah. Ya, jadi iman dan takwa itu ada pada diri kita. Ya, buktinya kita insya Allah menjalankan rukun Islam yang 5. Betul? Apa? Percaya kepada Allah. Rukun Islam, bukan rukun iman. Rukun Islam yang 5. Apa? Mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya, berapa? Satu hari berapa kali mengucapkan 2 kalimat syahadat? Maka hitung, ya. Kemudian yang kedua mendirikan sholat. Iya, minimal sholat 5 waktu. Apalagi kita tambah juga dengan sholat-sholat sunnah, betul gak? Berarti masuk kita yang kedua. Yang ketiga apa? Berpuasa dulu atau boleh berzakat dulu. Ya, berpuasa di bulan Ramadan. Malah selain bulan Ramadan kita juga puasa sunnah, walaupun mungkin belum rutin. Ada juga yang sudah rutin. Umpamanya puasa hari Senin dan Kamis. Kemudian puasa pertengahan bulan, ya, yaitu tanggal 13, 14, 15. Ya, kemudian puasa Syawal 6 hari setelah puasa di bulan Ramadan.
alhamdulillah kita tunaikan. Bukan hanya puasa wajib tapi juga puasa sunnah. Oke, sekarang yang keempat, berhaji. Nah, kalau berhaji ada syaratnya. Yang berhaji adalah inistata'ta ilaihi sabila. Berhaji bagi yang mampu. Ya. Mampu perjalanan, menempuh perjalanan baik berangkat maupun pulang, ya, dan beberapa hari tinggal di sana. Sekarang kurang lebih sebulan ya, atau sebulan lebih beberapa hari. Sekarang ONH berapa sudah? Kalau nggak salah 59 sekarang sudah ya. 59 ngajak istri jadi berapa? Ya hampir 120 Pak. Makanya ya bukan berarti surga itu hanya milik Pak Haji, Bu Haji ya, tapi surga itu adalah milik kita bersama ya selama kita menjalankan aturan-aturan Allah. Karena berhaji disyaratkan apa tadi? Bagi yang mampu menempuh perjalanan, duitnya cukup, ya ONH-nya cukup, tapi ternyata ya perjalanannya ribut di sana. Katakanlah di Iran sana, ya di Irak sana, sehingga pesawat kalau melewati apa? Ya udaranya negara itu mungkin bisa ditembak dan lain sebagainya. Maka tidak wajib walaupun kita ONH-nya cukup, karena berarti tidak memenuhi kriteria persyaratan ya, yaitu perjalanan yang aman ya. Karena bukan hanya ongkosnya cukup, tapi juga perjalanannya aman ya, tidak ada perampokan, tidak ada peperangan, sehingga insya Allah pesawatnya tidak ada yang menjegal di jalannya. Baru ya. Nah, bagi orang yang belum diberikan kemampuan, saya katakan bukan tidak mampu, belum diberikan kemampuan, ada enggak untuk mencapai pahala ganjaran seperti orang yang berhaji dan berumrah? Saya tanya, apakah ada amalan yang bisa menyamai ya amalan berhaji dan berumrah bagi orang yang belum diberikan kemampuan ya berhaji dan berumrah? Ada tidak? Ada. Apa diantaranya? Salat sunnah isyraq, salat sunnah syuruk. Kapan melakukannya? Setiap hari setelah menunaikan salat subuh, ngapain dulu? Berzikir. Entah itu baca Quran ya, entah itu berzikir, membaca tasbih, tahmid, tahlil, takbir, istighfar, sholawat, atau mungkin mendengarkan taklim, atau mungkin mengajar, ya, dan lain sebagainya. Dia tidak pulang dari masjid kecuali dia sholat dulu berapa rakaat? 2 rakaat, niat sholat sunnah isyraq atau sholat sunnah syuruk 2 rakaat. Maka kata Rasulullah, siapa orang yang sholat subuhnya berjamaah kemudian dia tidak pulang ke rumahnya kecuali setelah matahari mulai agak terbit, matahari sudah terbit, dia tutup duduknya di masjid dengan sholat 2 rakaat, kata Nabi, sama dengan berhaji dan berumrah. Nabi menyebutkan 3 kali cukup kata Nabi. Jadi ternyata surga bukan hanya milik Pak Haji saja. Bagi orang yang belum diberikan kemampuan berhaji pun ada amalan. Tapi juga bukan berarti Pak Haji nggak boleh sholat sunnah isyraq. Ya boleh mereka juga. Jadi artinya diberikan kesempatan yang sama. Karena tentu semuanya kalau saya tanya, maukah bapak-bapak saudara-saudara pergi menunaikan haji? Pasti jawabannya mau. Cuman kan tadi masalahnya Allah belum berikan kemampuan ya. Anaknya masih pada sekolah, masih perlu dibiayai sehingga dananya masih belum cukup. Tapi bagi yang sudah punya kemampuan, segera niatkan dan segera mendaftarkan diri. Walaupun mungkin berhajinya berapa tahun yang akan datang. Katakanlah di Jawa Bekasi berapa? Karena masing-masing kota kabupaten berbeda-beda. Subhanallah. Sekarang aja umur udah 60. Nah, tambah 20 tahun lagi kemungkinannya berhajinya tahun berapa? 80. Ya, ternyata Allah takdirkan umurnya sampai 70. Ya, dia tidak sempat berhaji. Tapi karena sudah niat, buktinya dia sudah mendaftarkan diri. Ya, tahun 70 tahun umurnya ternyata wafat. Apakah dia memiliki pahala, mendapatkan pahala seperti orang berhaji? Iya. Karena niatnya sudah dibarengi dengan apa tadi? Dengan semangat, kemampuan, kemauan. Hanya tinggal karena waiting list sehingga dia tidak berangkat tahun ini juga. Yang nunggu 20 tahun yang akan datang. Jadi niat bagi yang sudah mampu, Pak ya.
Bagi yang sudah mampu segera. Walaupun wallahu alam berhajinya nanti sempat atau tidak, karena kaitannya dengan umur. Kadang-kadang ngeduluin, ya umur ngeduluin. Ya kalau seperti bapak apa itu yang dari Madura, yang umurnya lebih dari 119 ya. Baik. Jadi tadi wali itu apa katanya wali? Kekasih. Siapa tadi wali itu sebagaimana dijelaskan dalam surah Yunus ayat 61-62? Orang yang beriman dan bertakwa. Ya, beriman dan bertakwa. Pak, permasalahan orang itu memiliki karomah atau tidak itu masalah berbeda. Ya, karomah. Kalau orang Betawi nyebutnya apa? Mas Bro enggak ada. Orang Betawi nyebutnya apa karomah itu? Bahasa Arabnya karomah, bahasanya orang Betawi keramat. Orang Betawi nyebutnya keramat. Dalam bahasa Arab atau bahasa Quran disebutnya karomah. Bahasa kitanya apa karomah itu? Yaitu kemuliaan. Allah memberikan hadiah kepadanya berupa kemuliaan. Sebagaimana halnya Allah berikan kemuliaan kepada Nabi dan Rasul disebut dengan mukjizat. Ya, mukjizat. Kalau kepada wali-wali Allah disebutnya apa? Karomah. Ya, atau orang Betawi nyebutnya keramat. Jadi dua hal yang berbeda antara wali dengan karomah. Ada wali yang diberikan karomah, ada wali yang belum atau tidak diberikan karomah. Dan umumnya kita memahami wali, ya keramat maaf. Jadi wali itu orang yang aneh-aneh kalau orang kita memahaminya. Yang pakai bajunya compang-camping. Karena Bapak baca di YouTube, lihat di YouTube itu yang begitu-begitu. Ya, wali yang sesungguhnya, yang hakikat itu kadang-kala enggak dijelaskan. Yang dijelaskan yang aneh-aneh. Karena orang kita kalau yang jelas-jelas, yang benar-benar, yang biasa-biasa, itu kelihatannya kurang menarik. Sedangkan YouTube itu kan maunya yang ditonton, sehingga dia tampilnya harus yang menarik. Ada wali, ya 70 tahun tidur di atas kuburan, enggak makan-makan. Baru kita senang melihatnya tuh, nontonnya. Apa sih beritanya? Tapi kalau wali yang sholat biasa 5 waktu, dia selalu sholatnya ke masjid, orangnya tidak melakukan yang haram, yang makruh pun dia tidak lakukan, dia tinggalkan merokok, makan jengkol, makan bawang, dia tinggalkan. Itu enggak aneh, sehingga enggak mau dibaca beritanya. Tapi kalau wali yang wah, tadi pakai baju compang-camping, ya kan, tidurnya di atas kuburan, selalu enggak punya istri, nah ini nih benar-benar wali ini. Ya, kalau orang pada sholat justru dia enggak sholat, cuma ngelilingin mushola doang, baru itu dianggap wali yang punya keramat, itu wali yang bagus. Makanya biasanya dia orang berduyun-duyun datang kepadanya, minta sesuatu. Dia minta sesuatu. Padahal wali itu definisinya menurut Quran gampang, mudah kita pahami. Apa tadi dalam surah Yunus? Yaitu alladzina amanu wa kanu yattaqun. Jadi wali itu adalah orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa. Adapun keramat itu nanti urusan berikutnya. Bukan berarti tidak ada. Mungkin saja. Saya katakan mungkin karena saya tidak memastikan. Contoh, dahulu konon katanya kalau kita dengar berita katanya banyak kiai bersama para santrinya mengusir ya melawan penjajah Belanda, yaitu dengan persenjataan yang sangat sederhana. Hanya cukup dengan bambu runcing itu bisa mengalahkan peperangan dengan Belanda. Sementara Belanda itu dengan menggunakan meriam waktu itu, senjata tercanggih. Tapi ternyata mereka lari terbirit-birit. Mungkin saja. Ya, itu mungkin saja terjadi karena ada disebutkan dalam hadis. Tapi bukan berarti kalau orang yang tidak semacam itu tidak disebut sebagai wali. Allah sendiri yang sudah menyebutkan tadi wali definisinya alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Makanya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ya, seorang ulama, ya, tokoh Islam, banyak menulis kitab, menulis buku. Beliau mengatakan sebesar-besarnya ya karomah itu adalah istiqomah. Nah, ini nanti kaitannya dengan ayat yang tadi kita baca. Kan kita baca tadi istiqomah. Kata beliau, kata Ibnu Qayyim, sebesar-besarnya, setinggi-tingginya, semulia-mulianya karomah itu adalah istiqomah. Jadi istiqomah itu adalah pemberian Allah kepada seseorang yang beriman dan bertakwa kepadanya.
Apa itu artinya? Kalau orang itu sudah muslim, orang itu sudah bersyahadat, kemudian dia berusaha lurus dalam hidupnya tanpa mencela-mencela, tanpa ikut sana ikut sini, tapi dia mengikutnya adalah Quran dan Sunnah. Kalau orang itu sudah begitu sampai dia meninggal, itulah justru yang setinggi-tingginya karomah yang Allah berikan kepadanya. Jadi kalau kita melihat orang lain atau diri kita, ya sudah berusaha dalam hidup ini lurus, ingin selamat menuju ke surga, memperoleh ampunan Allah, menjadi kekasih Allah, sesungguhnya itulah karomah yang terbesar, itulah karomah yang tertinggi. Begitu, Pak. Sekarang apakah Bapak ingin menjadi orang yang lurus, istiqomah di dalam beragama ini? Insya Allah. Ya walaupun tentu kita masih ada kekurangan-kekurangan. Maka dari itu kita tidak bosan-bosan untuk terus belajar agama. Thalabul ilmi. Supaya apa? Supaya kita tadi sesuai. Kita ikut jalan yang lurus dan terang benderang, yang malamnya saja sama dengan siangnya. Apa yang diperintahkan oleh Allah, tentu kita berusaha untuk menjalankannya, karena itu amalan mendekatkan kita ke surga. Dan kalau memang itu adalah larangan, tentu kita menjauhkan, karena itu mendekatkan seseorang ke neraka. Jadi insya Allah, ya wali-wali Allah itu, ya itu adalah kekasih-kekasihnya, yaitu orang yang beriman bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bapak-bapak, saudara-saudara hadirin yang dimuliakan oleh Allah, saya jelaskan kenapa berkali-kali ini supaya ilmu itu mantap. Ya, ilmu itu betul-betul paham kita mengerti, sangat paham. Kemudian tentu kita berusaha untuk ya sesuai dengan ilmu itu. Ya sesuai dengan ilmu. Jadi tadi apa? Wali-wali Allah itu, kekasih-kekasih Allah itu adalah orang yang beriman dan bertakwa. Nah, kalau di sini kita kembali lagi kepada ayat yang tadi kita baca. Saya baca lagi. Innal ladzina qalu rabbunallah. Sesungguhnya orang-orang yang telah menyatakan bahwa Tuhan kami Allah, tsumastaqamu. Kemudian dia istiqomah. Apa tadi istiqomah? Lurus. Ya, berusaha hidupnya yaitu sesuai dengan Quran dan Sunnah. Tatanazzalu alaihimul malaikatu, maka akan turun kepadanya malaikat. Kapan turunnya? Turunnya kapan? Tadi udah saya jelasin, yaitu saat dia mau meninggal. Ngapain malaikat turun kepadanya? Alla takhafu wa la tahzanu. Jadi malaikat yaitu memberikan support. Karena orang mau meninggal dia takut. Ya, karena orang meninggal itu khawatir. Takut alam yang dia akan masuki, khawatir kalau keluarga, istri, anak, jabatannya diambil sama orang. Maka malaikat mengatakan, Allah takhafu wa la tahzan. Jangan kamu takut dan jangan kamu bersedih. Wa abshiru bil jannah. Dan juga malaikat menyampaikan kabar gembira tentang surga. Ya. Jadi alam yang akan kamu masuki jauh lebih baik, lebih utama, lebih mulia. Ya, lebih indah, lebih tersedia sarana-sarana itu di dalamnya. Wa absyiru bil jannah. Ya, malaikat itu menyampaikan kabar gembira tentang surga, allati kuntum tu'adun, sebagaimana yang telah dijanjikan ketika kamu di dunia dulu. Baik dijanjikan di dalam Quran, ya maupun dijanjikan di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu malaikat mengatakan, nahnu awliyaukum fil hayati dunya wa fil akhir. Kami adalah wali-wali kalian. Kami adalah kekasih-kekasih kalian, baik pada saat kalian hidup di dunia maupun pada saat kalian hidup di akhirat. Kenapa? Orang yang beriman dan bertakwa, orang yang beriman dan istiqomah dalam hidup di dunianya ini selalu memperoleh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman dan bertakwa, orang yang beriman dan yang istiqomah hidup di dunianya ini, insya Allah dia tidak merasa bersedih, walaupun tidak jadi orang kaya, ya, walaupun duitnya tidak terlalu banyak, hanya cukup saja. Ya, duitnya hanya cukup. Cukup untuk apa? Cukup semuanya. Ya, cukup untuk beli rumah, cukup untuk sarana hidup, ya, cukup untuk beli kendaraan. Ya, kalau ada rumah sebelah mau dijual pun, ya cukup untuk dibeli, dibayar. Ya, jadi cukup. Jadi walaupun kekayaannya tidak terlalu banyak, tapi cukup. Makanya, ya nggak tahu, ya bulan depan masih punya uang apa kagak, tapi gembira aja hidupnya. Ya, mana buktinya? Ya orang beriman itu gembira, senang. Ya ngaji aja, ya
Ngaji aja itu kadang-kala sampai tidur, saking nikmatnya itu ngedengerin ngaji ya, sampai tidur ngantuk. Orang-orang banyak yang kagak bisa tidur ya, kebanyakan duit sampai akhirnya nggak bisa tidur, harus datang ke dokter lalu dikasih penenang ya. Kalau kita alhamdulillah ngaji baru 20 menit aja, gurunya masih ngomong, masih ngejelasin, kadang-kala tidur di belakang ya. Apalagi kalau sholat Jumat ya, khatib assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dia pun siap-siap tenang tidur. Nanti ya ketika khatib baca ibadallah innallah ya'muru bil 'adli wal ihsan baru selesai ya, padahal dia tidur udah 15 karena begitu nikmatnya ya, begitu nikmat. Disunahkan kalau ngantuk pindah tempat ya, kalau khutbah itu kita ngantuk kita pindah tempat, geser tempat ya, geser tempat. Kita kembali lagi. Jadi orang-orang yang beriman ini Allah janjikan ya ketenangan, karena Allah sebagai wali bagi mereka. Allah selalu mensupport mereka, karena di dalam kubur dia tidak sendirian, insya Allah. Walaupun istrinya, anaknya, kawannya, followernya tidak ikut bersama dia di dalam kubur, karena memang gak ada yang mau, dia ditemaninya oleh malaikat. Ya, dia ditemani oleh malaikat, dia ditemani oleh amal soleh, amal kebaikan yang dia lakukan ketika di dunia. Al-Quran menemani dia, sodakohnya, zakatnya, puasanya, hajinya, sholatnya, silaturahminya dan kebaikan-kebaikan yang lainnya menemani dia ya. Sehingga kalau dia di dunia kawannya ya hanya 20 orang, insya Allah di dalam kubur kawannya jauh lebih banyak. Kalau di dunia dia rumahnya hanya ukurannya 36 meter persegi ya, tanahnya 75 meter ya, insya Allah di sana kuburnya diluaskan sebagaimana janji Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya tadi ketika dia mau wafat, orang yang beriman dan bertakwa, orang yang beriman dan istiqomah, berusaha lurus, malaikat turun kepadanya, yaitu mensupport, ya, menyampaikan kabar gembira surga yang akan ditempatinya jauh lebih baik, lebih mulia dibandingkan dengan kehidupan di dunia. Ya, itu begitu. Nah, ikhwani fillah rahimakumullah. Ya, masih belum ya, masih 10 menit lagi. 10 menit lagi, sebentar, sabar. Ya, insyaallah orang yang sabar itu bagiannya surga. Dan dalam hadis yang lain yaitu dia diberikan balasan oleh Allah tidak ternilai, ya, tidak ada batasnya. Baik. Nah, ini jadi kembali lagi bahwa wali Allah atau kekasih Allah adalah definisinya adalah orang yang beriman dan bertakwa. Bisa juga definisi wali Allah itu adalah orang yang beriman dan orang yang istiqomah. Jadi walaupun redaksinya berbeda, tapi huwa dia juga, ya, dia juga. Nah, bapak-bapak, saudara-saudara hadirin yang dimuliakan oleh Allah, amalan apa? Nah, ini saya sebutkan satu persatu. Ya, bapak saya tidak tuntut hafal tapi faham. Ya, satu persatu saya sebutkan. Amalan apa yang menyebabkan orang itu oleh Allah diklaim sebagai walinya? Amalan apakah ya yang kalau dia melakukannya maka Allah mengklaim, Allah mengakui dia sebagai walinya. Ya, jadi jangan malu-malu kita menyebut kita wali Allah. Ya, pertama adalah taubat. Ini coba. Ini juga kalau saya sebutin pada diri bapak ada nggak taubat? Kalau saya tanya bapak, apakah bapak orang yang selalu bertobat? Iya. Karena kita selalu membaca astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Itu ciri orang yang mengakui kesalahan dan dia memohon ampun kepada Allah. Jadi sudah masuk satu taubat. Mana ayatnya? Innallaha yuhibbut tawwabin. Sesungguhnya Allah cinta kepada orang-orang yang banyak bertobat. Walaupun mohon maaf, kayaknya nggak ada kesalahan. Ya, walaupun ini nggak lazim orang ngomong nggak punya kesalahan. Karena kadang-kala kalau amal kebaikan itu kita ingat ya, tapi kalau kesalahan biasanya kita suka lupa. Padahal tadi habis ngomel sama istri di rumah. Ya. Kesalahan sama istri. Ya, malam anak-anak minta diajarin matematika PR, ya, ya. Bapak dulu pinter ya, itu belajar ini kagak sebodoh kamu. Begitu ngomongnya
kebanyakan dia ya. Padahal anaknya cuma minta diajarin matematika, nggak boleh ya. Jadi anak itu bukan hanya posturnya yang pendek, posturnya yang kecil, badannya yang kecil ya, tapi juga akalnya juga masih terbatas ya. Begitu. Jadi tentu dia pun seperti kita dulu waktu kita masih kecil ya. Kita juga dulu belajar begitu mungkin sulit ya, apalagi kalau udah belajar bahasa Inggris ya kan sulit kita. Nah, begitu ya. Jadi mungkin saja kita tadi marah sama anak kita, marah sama cucu kita ya, gara-gara anak kita minta diajarin ngerjakan PR di rumah. Nah maka dari itu ya, kita ini tidak pernah kosong dari dosa, tidak pernah sonder dari dosa ya. Kita selalu berbuat dosa, baik besar maupun kecil ya, baik sengaja maupun tidak disengaja. Maka dari itu diantara wali Allah adalah orang yang selalu banyak bertobat. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Lebih-lebih beristighfar dan tobatnya menjelang subuh waktu sahur, itu tobat yang terbaik. Ciri penghuni surga adalah orang yang bertobat di waktu sahur. Di waktu sahur artinya beberapa menit ya, yaitu sebelum tiba waktu subuh. Itu tobat yang sangat dianjurkan. Pertama tobat. Yang kedua adalah ittiba'un Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu berusaha mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, buktinya mau belajar, ya, buktinya mau menuntut ilmu. Padahal pagi ini setelah subuh enaknya ngapain? Enaknya sepedaan, ada yang enaknya tidur, ada enaknya bercanda sama anak cucu, macam-macam. Tapi ternyata ya tahan, sabar, duduk ya sekitar 1 jam di masjid. Karena apa? Karena ingin belajar agama, mengerti mana Quran, mana sunnah, mana amalan yang dianjurkan oleh Rasulullah, mana yang wajib, mana yang sunnah, dia ikuti, dia belajar. Namanya ittiba'un Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, berusaha untuk mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betul, memang nabinya enggak bertemu. Tapi kan Nabi punya murid, para sahabat punya murid namanya tabi'in. Tabi'in punya murid namanya tabi'in, terus selanjutnya sudah 1500 tahun yang lalu sampailah kepada guru-guru, ustadz-ustadz kita sekarang. Para guru dan ustadz mengajarkan ilmu agama kepada kita. Jadi artinya kalau ditelusuri, sampailah ilmu itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya kita belajar ilmu itu bersanad istilahnya. Belajar ilmu berapa? Bersanad, ada sandarannya. Sanad itu ada sandaran. Sanad itu sandaran. Jadi kita menyandarkan ilmu itu sampai ujungnya kepada siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau kita beragama tidak ikut Nabi, mau ikutnya ikut siapa? Ikut setan. Ya. Kita belajar agama tentu ikutnya ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya jangan alergi kalau kita mendengar ngaji itu selalu qala Allahu qala ta'ala qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala itu artinya berkata, bersabda, berfirman. Ya, jadi jangan kita alergi. Oh, ngomongnya itu cuma kata Allah, kata Rasul. Mau kata siapa? Ya, jadi kita ngaji mau mendengarkan perkataan Allah dan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah ya. Jadi kita ikut siapa? Ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya syahadat kita bunyinya gimana? Syahadat yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadan rasul. Konsekuensi artinya kita bersyahadat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, artinya kita berusaha untuk ikut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kedua. Jadi pertama tadi tobat, yang kedua ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga adalah takwa. Takwa bukan Batak Jawa ya. Ya walaupun boleh Batak Jawa juga. Ya, cuman takwa ini artinya membuat barrier, membuat penghalang antara dirinya dengan neraka. Itu namanya orang yang bertakwa. Membuat apa? Barrier, membuat penghalang antara dirinya dengan neraka. Dengan cara apa? Melaksanakan perintah Allah, menjauhkan apa yang menjadi. Ulangi lagi. Jadi takwa apa kalau bahasa kitanya? Membuat barrier, penjaga, penghalang antara dirinya dengan neraka. Dengan cara apa katanya? Melaksanakan perintah Allah dan menjauhkan apa yang dilarang. Sekarang kalau saya tanya, apakah Bapak sehari-hari sholat sehari semalam 5 waktu? Alhamdulillah. Zakat, alhamdulillah bagi yang punya penghasilan lebih daripada 7 juta. Ya, zakat setiap bulan, ya 2,5%. Atau kalau dia belum sampai, ya pendapatannya penghasilannya 7 juta setiap bulan, dia berinfak bersedekah. Ya, buktinya masjidnya bagus.
Infak siapa? Ya infak warga sekitar Masjid Al-Mujahidin, ya kan? Nah ini, ya sunnah dia lakukan. Ya, itu takwa. Menjauhkan larangannya, alhamdulillah ya Pak ya. Walaupun mungkin belum seluruhnya ya, mungkin aja ngomong masih sedikit agak bohong dikit sama istri. Ya, mestinya pulang dari kantor jam berapa? Jam 5 ya, tapi hari ini ya karena punya janjian, akhirnya pulangnya jam 9. Ketika ditanya dari mana, ngomongnya apa? Ya bos ngajak ya. Ya itu apa katanya? Tiba-tiba aja bos ngajak rapat. Ya padahal habis janjian. Ya kan? Bohong sama siapa? Bohong sama istri. Tapi mudah-mudahan ya kita jauhkan. Ya kita jauh. Itu takwa. Jadi takwa itu adalah tadi apa definisinya? Membuat penghalang antara dirinya dengan api neraka. Dengan cara apa? Berusaha melaksanakan perintah Allah dan berusaha menjauhkan apa yang menjadi larangan. Oke, itu 3. Jadi ulangi lagi. Tadi apa pertama? Taubat. Yang kedua mengikuti Rasulullah. Yang ketiga bertakwa. Keempat adalah ihsan. Apa itu ihsan? Boleh ihsan itu berakhlak. Boleh ihsan itu orang yang bekerjanya profesional. Ya, berakhlak atau profesional. Karena di dalam hadis disebutkan, innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah telah menulis, Allah telah menentukan segala sesuatu itu dilakukan secara ihsan. Sampai kata Rasul, ketika ia menyembelih, dia juga berbuat ihsan. Apa cirinya orang yang menyembelih berbuat ihsan? Ya, alat yang digunakan untuk menyembelihnya, maka alatnya harus dibuat setajam mungkin. Kemudian membaringkan apanya? Sesembelihan binatang ternak. Kemudian tidak menyakitinya ya dengan pisau yang begitu tajam sekaligus siap ya bismillahi Allahu akbar, berbuat ihsan, tidak diperlihatkan pada kawan-kawan ya. Makanya ketika menyembelih dipisah ya, yaitu kawannya yang akan disembelih, sapinya, kambingnya dengan tempat yang sapi yang disembelih itu nggak boleh diperlihatkan, karena kalau kita memperlihatkan itu namanya kita menyakiti dia tuh kawan-kawanmu disembelih. Maka kita diperintahkan berbuat ihsan. Kalau kepada binatang saja kita berbuat ihsan, tentu apalagi kepada sesama manusia. Ya, kepada istri. Jadi sebelum berbuat ihsan kepada yang lain, tentu kepada keluarga terdekat. Bertutur kata yang baik, menunjukkan kasih sayang, ya dan lain sebagainya. Mencukupi kebutuhannya. Ya, Pak ya. Sandang, pangan, papan. Ya kan? Itu salah satu bentuk ihsan kita kepada istri. Tidak menyakitinya, tidak memukulnya. Itu adalah kita berbuat ihsan kepada keluarga. Ya. Malah kalau panas istrinya tidur ya gerah. Malam hari dibeliin apa rumahnya? Dilengkapi apa kamarnya? AC supaya tidurnya nyenyak. Karena kalau tidurnya nyenyak, nanti insya Allah ya 3:30 dia bangun. Ngapain? Sholat malam. Itu namanya suami yang bertanggung jawab. Sampai tidur istrinya pun diperhatikan. Ya, istrinya tidur enggak nyenyak, kenapa? Karena panas kegerahan. Ya, maka ruangan nyamuk. Maka ruangannya dilengkapi dengan pendingin supaya tidurnya nyenyak. Ya, tidurnya 5 jam cukup sehingga nanti 3:30 dia bisa menunaikan sholat malam. Itu suami yang bertanggung jawab. Itu suami yang ihsan. Ya, berbuat baik kepada istri. Berbuat ihsan juga kepada tetangga, walaupun mungkin tetangganya non muslim, tidak menyakitinya. Dia bergaul dengan baik, akrab dan lain sebagainya. Ya walaupun tetangganya bukan muslim, itulah ya seorang yang berbuat ihsan. Ya tentu lebih-lebih jangan dibalik. Ya ini kalau sama tukang sayur mohon maaf, bukan ibu-ibu sini, ya jauh. Ya kalau sama tukang sayur bisa bercanda itu dia. Tapi kalau kepada suami nggak kayak patok kuburan, ya satu di mana? Satu di utara, satu di selatan, ya satu di selatan, ya jadi lulu gua, ya kadang-kala mau perintah mau larangan pun pakai WA, ya pakai WA, ya kepada istri dia. Lah orang istri yang rahasia saja kalau sama suami istri
terbuka ya kan. Apalagi tentu hanya sekedar bicara. Nah ini kita harus perbaiki bagaimana hubungan kita kepada keluarga. Ini ihsan. Ya, sebaik-baik orang yang beriman itu adalah orang yang berakhlak baik, dan aku kata Nabi orang yang paling baik ya terhadap keluarga. Ya, orang yang paling baik terhadap keluarga. Ya. Nah, 4 ihsan. Yang kelima itu adalah as-sabru. Mohon maaf, selesai habis waktu. Sabar. Ya sabar. Ya, bersabar. Ini terakhir, sabar. Sabar ini 3, saya ingatkan kembali. Sabar ini 3. Pertama, sabar jadi orang baik. Ya, sabar jadi orang baik. Kalau saya tanya, ya sampai kapan Bapak sholat? Sampai wafat. Sampai kapan Bapak menuntut ilmu? Sampai wafat. Sampai kapan Bapak berbuat baik? Sampai wafat. Ya, sampai kapan kita beribadah? Sampai kita wafat. Nggak pernah kita bosan melakukan. Nah, inilah sabar. Jadi sabar itu yang pertama apa? Sabar jadi orang baik. Yang kedua adalah sabar untuk menahan diri tidak berbuat maksiat. Untuk tidak berbuat maksiat. Tadi sudah saya bacain, ya. Duit lagi banyak awal bulan, ya. Kemudian di samping nih ternyata ya ada yang menarik, ya. Nah, dia tidak lanjutkan. Ya, dia tidak lanjut. Kalau dilanjutkan gara-gara pertama dia minta nomor HP. Kalau sudah nomor HP, punya nomor HP, namanya bukannya si fulana, bukan nama perempuan, tapi namanya bengkel mobil. Nah, bengkel mobil. Ya. HP-nya lagi ditaruh di meja, dianya lagi kagak ada, bengkel mobilnya ternyata berdering, ya. Ketika diangkat sama istrinya, "Siapa ini?" Nah, ternyata suaranya bukan bapak-bapak, ya. Nah. Jadi sabar untuk apa tadi? Menahan diri untuk tidak berbuat maksiat. Itu harus sabar. Karena sabar menurut bahasa artinya menahan diri. Sabar menurut bahasa artinya apa? Menahan diri. Baru yang ketiga adalah sabar terhadap takdir. Kematian, kerugian, hujan, panas, ya, gagal panen, itu begitu. Sabar kita, tidak ngegerutu, tidak protes kepada Allah, lalu dia sandarkan ini merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau saya tanya, tak sabar ada berapa? 3. Sabar jadi orang baik, sabar menahan diri untuk tidak berbuat maksiat, sabar terhadap takdir. Orang selama ini memahami sabar itu yang ketiganya doang, terhadap takdir. Padahal sabar itu kan 3. Makanya balasan orang yang bersabar adalah tanpa hisab, tanpa dihitung lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya nanti penghuni surga juga hanyalah orang-orang yang bersabar. Penghuni surga. Baik. Itu bahasan kita baru sampai 5, ya, itu sampai nanti itu sampai ada berapa belas ya? Ada 17 amalan. Ada 17 amalan. Jadi untuk menjadi wali Allah, ya, untuk menjadi wali Allah, kekasih Allah, paling tidak ada sekitar 17 amalan. Ya, ada 17 amalan. Kita baru sampai 5, sabar. Ya, sampai sabar. Baik, mari kita akhiri kajian kita pada pagi hari ini, yaitu dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.